Bursa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan ini kemudian menjadi sorotan karena keduanya belakangan ini moncer masuk dalam radar survei Capres 2024. Nah, pertanyaannya, akankah keduanya berduet di Bursa Pilpres 2024? Agus Harimurti Yudhoyono bersama Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat di Kemayoran, Jakarta. Penampilan Anies menarik perhatian karena mengenakan syal Partai Demokrat. Di acara ini, AHY melontarkan pujian dan mendoakan Anies sukses memimpin DKI Jakarta. Kami berdua masuk ke dalam dunia politik. Saya masih menggunakan seragam militer, beliau masih seorang tokoh akademisi atau cendekiawan yang ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa. Kemudian, sekian tahun kemudian, dipertemukan dalam sebuah ruang demokrasi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Tentunya tidak kemudian memudarkan semangat persahabatan. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga Gubernur Anies Baswedan sukses dalam memimpin DKI Jakarta. Memimpin masyarakat yang begitu dinamis. Pertemuan Anies AHY tak luput dari spekulasi politik. Pasalnya, kedua tokoh belakangan ini santer masuk ke radar survei untuk Bursa Pilpres 2024. Kans untuk duet juga terbuka lebar. Saya kira terlepas apapun motif kehadiran Anies Baswedan dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah karena Anies sebagai Gubernur DKI misalnya, atau karena Anies adalah temannya AHY, tapi publik akan selalu mengaitkan momen ini semua sebagai upaya untuk merajut kebersamaan soal kemungkinan Anies dan AHY bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu asumsi ini sangat wajar karena keduanya selalu muncul dalam radar survei yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif layak untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Tentu saja semuanya ini diupayakan supaya keduanya sangat mudah untuk bisa dipasangkan dan disandingkan tentu saja dengan nama-nama besar lain. Misalnya seperti Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo yang juga sangat muncul dalam radar survei. Dan yang paling penting, chemistry politik keduanya sangat mungkin bisa ditautkan. Mengingat Anies dan AHY adalah sosok yang saat ini berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Dalam konteks itulah kemudian kehadiran Anies dalam pelantikan Demokrat DKI pasti selalu dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Akankah kemunculan duet Anies AHY ini menjadi sinyal konsolidasi di Bursa Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya, dalam pidatonya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun membalas pujian yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Anies memuji banyaknya generasi muda turut dilantik dalam pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat. Menurut Anies, banyaknya kalangan muda ini dapat membawa banyak pula perubahan. Yang barusan dilantik ini, saya lihat usianya banyak yang berusia belia. Banyak yang berusia di bawah 40 tahun, generasi Z, generasi milenial. Semoga ini membawa kebaruan bagi Jakarta kita. Walaupun sebetulnya muda tua itu relatif. Yang bisa diukur generasi Z-nya, umurnya boleh diukur. Kalau yang diceritakan masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, maka dia masih muda. Jadi berapapun hitungan umurnya gitu. Jadi lihat aja kalau ada pidato dimulai dengan kalimat dulu, ini udah tua ini. Udah tua ini. Kalau ceramah dulu udah tua ini. Tapi kalau besok kelak maka berapapun hitungan tahunnya maka sesungguhnya masih muda. Pengurus baru harus berorientasi ke depan, berorientasi kepada perubahan. Kini kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, ada Bang Herzaki Mahendra Putra dan juga ada pakar politik Hantayun untuk membahas mengenai potensi duet ideal Anies AHY ini. Selamat sore Bang Zaki, Mas Hanta. Selamat sore, Alfat.
Bang Zaki, Ya, selamat sore Bang Alfa. kita lihat ini Pak Anies sudah dikalungi syal Demokrat, saling lontar pujian, bahkan di pertemuan tadi sudah ada yel-yel Anies AHY, Anies AHY. Nah ini apakah memang kemudian sebagai bentuk Demokrat membuka pintunya bagi Anies menjadi kendaraan politik di 2024 nanti? Ya, pertama mesti kita lihat dulu konteksnya gitu, bahwa dalam 2 tahun terakhir ini di kepemimpinan Mas AHY selaku Ketum Partai Demokrat memang ada wajah yang berubah dari Demokrat. Masyarakat melihat bahwa Demokrat saat ini itu lebih dekat dengan mereka. Lalu kemudian kami sering sekali menyuarakan pembelaan di publik itu yang sering sekali sesuai dengan harapan publik, atau ketum kami itu sering sekali menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan mood publik gitu. Jadi benar-benar apa yang kami sampaikan itu adalah Demokrat berkoalisi dengan rakyat benar-benar kita wujudkan, dan kemudian masyarakat juga melihat bahwa kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia benar-benar turun langsung membantu masyarakat ya, sesuai dengan instruksi Mas AHY, dan Mas AHY sendiri juga memberikan contohnya juga. Nah, kemudian inilah yang menjadi katakanlah kapitalisasi semua hal ini terakumulasi menjadi kekuatan baru nih. Masyarakat melihat bahwa ada harapan baru pada sosok Mas AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang mungkin saja di 2024 nanti sangat pas dan pantas untuk bisa menjadi salah satu calon presiden gitu. Memang aspirasi-aspirasi ini banyak yang kami temukan ya, disampaikan oleh kader-kader kami pada saat mereka menyerap aspirasi dari masyarakat. Namanya anggota dewan kami kan wajib itu Pak bertemu dengan masyarakat, terutama pada saat pandemi ini karena kita bantu benar-benar nih masyarakat di lapangan. Nah, kemudian yang kedua juga, memang kita ini kan sedang ada konsolidasi internal ya. Ada perubahan kepengurusan di berbagai provinsi. Saat ini sudah 32 provinsi yang berganti kepengurusan dan sebagian besar sudah dilantik. Nah, di setiap pelantikan ini ternyata kader-kader ini, pengurus-pengurus ini kuat sekali gitu menyampaikan aspirasi AHY presiden gitu. Meskipun sebenarnya bagi Mas AHY sendiri, bagi Ketum AHY sendiri ini masih terlalu dini gitu. Kami, kata Mas AHY, meminta kepada seluruh kader dan pengurus fokus saja kita kerja bantu rakyat. Kita konsolidasikan organisasi, kita fokus kerja bantu rakyat untuk masalah capres-capres nantilah di 2023 gitu. Nah, terkait dengan Mas Anies ini kan dengan Mas AHY sebenarnya sahabat lama gitu. Ya, sahabat berdialektika, berdiskusi saat Mas AHY masih berbaju tentara, Mas Anies dulu masih seorang akademisi gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ada chemistry yang sangat kuat di antara beliau, ya karena memang ini ada hubungan baik yang terjalin sejak lama gitu. Dan kebetulan saja aspirasi publik kedua-duanya ini dianggap sangat pantas gitu. Oke, baik. Dapat di situ poinnya ada chemistry hanya tentu yang lagi-lagi oke, kami begitu sampaikan ya? Ya, tetapi belum menutup ini ya, kita belum berbicara mengenai capres nih mengenai 2024 karena kami terbuka saat ini silaturahmi dengan siapa saja ya, dengan berbagai tokoh lainnya, dengan juga kekuatan partai politik lainnya gitu untuk menuju 2024. Oke, baik. Nanti kita akan menuju ke pakar politik. Apakah kira-kira ada potensi yang sangat kuat sekali keduanya bersanding menuju 2024? Dijawab sesaat lagi Mas Hanta Yuda. Kami kembali sesaat lagi.